580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan surat keputusan KPU tentang hasil pemilu legislatif periode 2024-2029 resmi dilantik hari ini. Acara pelantikan para legislator dan senator ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada pemilu legislatif kali ini, partai politik yang lolos ke Senayan berkurang dari 9 menjadi 8 parpol. Presiden Joko Widodo telah menerima 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon Dewan Pengawas KPK yang diserahkan langsung oleh Pansel KPK di Lanut Halim Perdanakusuma pada Selasa siang. Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyatakan nantinya Presiden Jokowi akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan calon dewas kepada DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Wakil Ketua Pansel Arief Satria memastikan seluruh masukan publik yang masuk ke Pansel soal rekam jejak kandidat sudah berupaya untuk diklarifikasi selama proses seleksi wawancara. Sebelumnya ada 20 nama capim KPK dan 20 calon anggota Dewas KPK yang mengikuti tes wawancara pada 17 hingga 20 September lalu. Setelah rampung melalui tes wawancara, Pansel menggelar rapat untuk menentukan masing-masing 10 nama yang diserahkan kepada Presiden Jokowi. Untuk menyampaikan hasil akhir dari seleksi capim dan cadewas dan menyerahkan nama masing-masing 10. Jadi tadi sudah disampaikan dan Presiden mengapresiasi kerja Pansel dan beliau menyampaikan terima kasih atas kerja yang sudah dilakukan oleh Pansel. Tadi yang berkaitan dengan komputer jaringan, semuanya diberikan pelajaran praktek secara baik. Kemudian yang di jurusan tiga kapal niaga juga sama, ada sebuah ruang praktek yang menggambarkan seperti di kapal. Saya kira juga sangat baik. Saya kira sangat baik. Nanti untuk yang berkaitan dengan kekurangan nanti alat praktek dan lain-lain nanti sedikit kita bantu. Izin satu pertanyaan Pak Presiden, izin satu pertanyaan. Setelah Pasar dan SMK sudah ditinjau oleh Bapak Presiden langsung, ada satu pertanyaan, kira-kira Bapak akan mengakhiri masa jabatan ini, bagaimana dengan moratorium Pak? Apakah bisa dicabut untuk daerah otonom baru, moratorium? Nanti ditanyakan ke Presiden baru, ke pemerintah baru. Saya ini tinggal 3 minggu, tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis. Ya. Titip kasih Pak Presiden dan saya ini tinggal 3 minggu, tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis. Ya. titip kasih Pak Presiden dan Seleksi calon pimpinan KPK telah rampung. Rampung artinya panitia seleksi telah menyerahkan 10 nama kepada Presiden Jokowi. Namun menariknya sejumlah nama yang cukup dikenal publik mempunyai pengalaman di bidang anti korupsi seperti Johan Budi, Sudirman Said, Yanwar Nugroho justru hilang dari nama yang disodorkan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Wakil Ketua Panitia Seleksi Arief Satria mengatakan ukurannya adalah integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Nah, mungkin kriteria akseptabilitas inilah yang kemudian menjadi menarik. Akseptabilitas adalah seleksi secara politik. Tapi yang jadi pertanyaan adalah akseptabilitas terhadap siapa? Terhadap pemerintahan Presiden Jokowi? Atau terhadap pemerintahan yang akan memimpin 20 Oktober, yaitu pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi apapun, 10 nama itu telah menjadi fakta politik. Yang menarik adalah masyarakat anti korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak berhak mengajukan nama-nama itu ke DPR. Boyamin merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut versi saya, yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya bentukan Pak Prabowo Subianto. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112, itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK. Dan ditulis juga di situ Pak
Jokowi sudah melakukan tahun 2019. Dan untuk periode 2024-2029 itu juga dipilih oleh atau diseleksi atau diserahkan pada DPR oleh Presiden periode 2024-2029. Jadi karena ini saya sudah menyurati Pak Jokowi, tapi nyatanya masih nekat tetap dikirimkan DPR, dan saya sudah menyurati Pak Prabowo, belum ada tanggapan sampai sekarang, masih kemarin tarik ulur bagaimana bentuknya, maka saya mau nggak mau ya terpaksa dan ikhlas datang ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan siapa sih yang berwenang membentuk dan menyerahkan pada DPR. Kalau versi saya kan itu oleh Pak Prabowo, maka kemudian pertimbangan itu saya jadikan alasan permohonan. Di petitumnya atau di permohonan akhirnya saya ingin disebut bahwa presiden itu adalah presiden yang periodenya sama dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Artinya kalau ini calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK itu tahun 2024, maka juga oleh Presiden 2024. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan dan Dewan Pengawas Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Setio Budianto, dimohon menuju meja penandatanganan.
Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Setio Budianto sebagai Ketua Merangkap Anggota Pimpinan KPK. Saudara Gus Rizal sebagai Ketua Merangkap Anggota Dewan Pengawas KPK. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimohon menuju ruang tunggu utama.